Episode 2, Latihan dalam diam. Di tepi hutan, di tempat yang tak banyak diketahui orang, Arai sering menghilang. Disinilah dia diam-diam berlatih dengan sang pria tua misterius yang memperkenalkan dirinya sebagai kesatria bayangan, seorang mantan kesatria yang menghilang dari kerajaan bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Arai tidak banyak bicara, ia mendengarkan dengan saksama setiap pelajaran yang diajarkan oleh gurunya itu. Kesatria bayangan tidak hanya mengajarkan cara memegang pedang atau bertarung, tapi juga seni berpikir, ketenangan, dan strategi. Kesatria yang sejati bukan hanya kuat di medan perang, tapi juga di medan pikiran, kata gurunya suatu hari. Seringkali, kekuatan fisik tidak akan cukup. Ketenangan dan kecerdikan adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Meski Arai tak banyak berkata-kata, pikirannya selalu bekerja, mencerna setiap pelajaran. Setiap gerakan pedang yang dilatihnya tak hanya menggunakan otot, tapi juga pemikiran dan perasaan. Sifat introvertnya ternyata menjadi keunggulan yang tidak disadarinya. Saat bertarung, ia mampu membaca lawannya dengan tenang, menganalisis setiap gerakan tanpa terburu-buru. Ia mungkin tidak terlihat seperti petarung ganas, tapi ketajaman pikirannya mampu menimbangi kekurangan dalam ekspresi fisik. Waktu berlalu, dan kemampuan Arai mulai meningkat. Bahkan gurunya mulai terkesan dengan perkembangan pesat anak muda ini. Meskipun Arai jarang berbicara, gerakannya berbicara lebih dari cukup. Namun, latihan ini tidaklah mudah. Banyak kali Arai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ada masa di mana dia meragukan kemampuannya sendiri. Bisakah aku benar-benar menjadi kesatria? Aku tidak seperti yang lain, pikirnya suatu malam saat sendirian di bawah langit berbintang. Meski begitu, Arai tidak menyerah. Setiap hari dia kembali berlatih, mengasah keterampilannya, dan memperkuat tekadnya. Suatu hari, ketika sedang berlatih sendirian di hutan, Arai mendengar suara dari arah desa. Suara itu terdengar seperti teriakan minta tolong. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari ke arah suara itu. Setibanya di sana, dia melihat seorang wanita tua diserang oleh seekor serigala besar. Penduduk desa lain terlalu takut untuk mendekat. Arai merasa tubuhnya gemetar. Ini pertama kalinya ia harus menghadapi bahaya nyata di luar latihan. Tapi ia ingat kata-kata gurunya, ketika kau merasa takut, tenangkan pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Dengan napas yang dalam, Arai meraih pedangnya. Tanpa disadari, tubuhnya bergerak dengan gesit, hasil dari berbulan-bulan latihan. Ia menghadapi serigala dengan tenang, setiap gerakannya terukur dan tepat. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arai berhasil mengusir serigala itu. Wanita tua itu selamat, dan penduduk desa yang menyaksikan terdiam. Meski masih diliputi ketegangan, Arai perlahan memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, tidak percaya bahwa anak yang pendiam dan lebih suka menyendiri itu mampu melakukan hal sehebat ini. Di balik keramaian, dari kejauhan, kesatria bayangan memperhatikan muridnya. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Kau sudah siap, Arai. Dunia di luar sana menantimu. Tantangan di gerbang kerajaan. Setelah kejadian itu, reputasi Arai mulai menyebar di desa, tetapi ia masih tetap pendiam dan jarang terlibat dalam urusan orang lain. Namun, kabar tentang kesatria misterius di desa kecil itu akhirnya sampai ke telinga seorang bangsawan kerajaan. Arai kini menghadapi tantangan baru, yang akan membawanya lebih dekat dengan dunia yang dulu hanya ia impikan dari buku-buku. Apa yang akan terjadi saat Arai menghadapi panggilan dari kerajaan?
Bagaimana sifat introvertnya akan membantunya melewati tantangan yang lebih besar? Temukan jawabannya di episode berikutnya.